apa yang harus dilakukan oleh orang yang rumahnya bersebelahan dengan musola atau masjid. Jadi begini, yang jelas orang yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan dengan masjid atau musola, ya tentu sholatnya yang afdol, yang paling baik itu ya di dalam masjid atau di musola itu. Karena Nabi pernah menyampaikan dalam hadisnya itu begini, la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Ya, tidak sempurna sholatnya seseorang yang rumahnya itu dekat atau bersebelahan dengan masjid kecuali di masjid itu. Jadi ini hanya sebatas afdoliyah, sebatas keutamaan saja. Ya, orang-orang yang rumahnya bersebelahan dekat dengan masjid, tentu yang afdol, yang utama adalah sholatnya di masjid itu. Begitu. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang rumahnya jauh dengan masjid? Justru kalau orangnya yang jauh dengan masjid itu malah pahalanya lebih banyak. Karena apa? Setiap langkah kaki menuju ke masjid itu ada nilai kebaikannya. Lah itu tinggal mengalihkan saja berapa langkah dia menuju ke masjid. Semakin banyak langkah yang dia lakukan menuju ke masjid, maka semakin banyak pahala yang akan diperoleh. Jadi ini sebenarnya sama-sama ya, sama-sama artinya orang yang rumahnya jauh pun punya keutamaan ketika dia berangkat ke masjid. Orang yang rumahnya dekat pun juga punya keutamaan ketika dia berangkat ke masjid. Makanya diharapkan orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, dengan musola, itu akan lebih baik dan lebih utama jika sholatnya dilakukan di masjid dan musola itu. Jadi la sholata di sini itu maknanya bukan kok tidak sah sholatnya, enggak. Tapi la sholata itu tidak sempurna sholatnya atau kurang afdol sholatnya. Jadi la di sini itu maknanya bukan la yang bermakna tidak sah, tetapi la yang bermakna tidak sempurna sholatnya seseorang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali di dalam masjid itu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.